Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujirin. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat. Sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat dimulai sejak abad ke-18, ditandai dengan perubahan signifikan dalam politik dan budaya. Periode ini muncul setelah masa klasik 650-1258 dan pertengahan 1258-1800 yang menyaksikan kejayaan Islam di berbagai bidang. Dalam konteks modern, peradaban Islam menghadapi tantangan kolonialisme Barat yang memicu pemikiran reformasi dan pembaharuan dalam masyarakat Muslim. Dinasti-dinasti seperti Utsmaniyah dan Persia memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas Islam di tengah perubahan global. Dalam sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat, beberapa tokoh Muslim berpengaruh muncul. Antara lain yang pertama adalah Muhammad Abdul adalah tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat karena pemikiran reformisnya yang menghubungkan Islam dengan modernitas. Ia menginspirasi umat Islam untuk kembali kepada ajaran murni Al-Quran dan Al-Hadis sambil mengadopsi nilai-nilai rasional dan ilmu pengetahuan. Dengan kontribusinya di bidang pendidikan, hukum, dan pemikiran, ia berhasil menghidupkan kembali semangat intelektual Islam dan menjadi simbol penting pembaharuan Islam di dunia Muslim. Pemikiran Abdul menginspirasi banyak gerakan pembaharuan Islam di dunia Muslim, termasuk Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ia dianggap sebagai pelopor gerakan Salafiyah modern yang berfokus pada kombinasi antara ajaran Islam murni dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat, beberapa tokoh Muslim berpengaruh muncul, yaitu yang kedua Jamaluddin Al-Afghani, tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat. Jamaluddin Al-Afghani 1838-1897 adalah seorang pemikir, aktivis politik dan reformis Islam yang berpengaruh di Asia Barat. Ia dikenal sebagai pelopor dan pan-Islamisme yang menyerukan persatuan dunia Muslim untuk melawan imperialisme Barat. Pemikirannya menginspirasi berbagai gerakan pembaruan Islam dan nasionalisme di dunia Muslim. Dalam sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat, beberapa tokoh Muslim pengaruh muncul, antara lain yang ketiga adalah Rifa'a al-Tahtawi, tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat. Rifa'a al-Tahtawi 1801-1873 adalah seorang ulama penulis dan reformis sosial Mesir. Tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat yang memainkan peran kunci dalam memperkenalkan modernitas ke dunia Islam. Dalam memperkenalkan modernitas ke dunia Islam melalui pendidikan, penerjemahan, dan gagasan reformasinya, ia membuka jalan bagi modernisasi tanpa mengorbankan identitas Islam. Pemikirannya tanpa mengorbankan identitas Islam menjadi landasan penting bagi kebangkitan intelektual dan sosial di Mesir dan dunia Muslim pada umumnya. Adapun latar belakang peradaban Islam di Asia Barat, yaitu Asia Barat telah menjadi pusat peradaban Islam sejak munculnya agama Islam pada abad ke-7. Kawasan ini meliputi wilayah seperti Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Yaman, dan negara-negara Teluk lainnya. Dalam perkembangannya, peradaban Islam di Asia Barat terus mengalami perubahan seiring pergantian kekuasaan seperti masa keemasan Abbasiyah, dominasi Kesultanan Utsmaniyah, hingga periode modern. Peradaban Islam modern, ciri khas dan tantangannya, yaitu yang pertama pluralisme
dan identitas Asia Barat. Asia Barat adalah rumah bagi beragam kelompok etnis, agama, dan sekte. Tantangan utama adalah bagaimana membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi dan modernitas. Proses globalisasi membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat di Asia Barat. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang untuk kemajuan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti westernisasi dan hilangnya identitas. Yang ketiga, peran perempuan. Peran perempuan di Asia Barat memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai bidang kehidupan. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Akar sejarah dan warisan klasik. Sebelum memasuki era modern, Asia Barat telah menyaksikan lahirnya peradaban Islam yang gemilang. Dinasti Abbasiyah dan Umayyah misalnya telah melahirkan para ilmuwan, filsuf, dan seniman yang karyanya masih relevan hingga kini. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia. Masjid Agung Cordoba dan Istana Topkapi adalah contoh nyata warisan arsitektur Islam yang megah dan kompleks, mencerminkan perpaduan antara seni, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Era kolonialisme dan kebangkitan nasionalisme. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan dominasi kekuatan kolonial barat di kawasan ini. Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Barat. Dominasi kolonial ini memicu tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan penduduk lokal. Mereka berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan dan membangun negara-negara bangsa. Lalu, awal perkembangan Islam di Asia Barat. Islam pertama kali berkembang di Jazirah Arab, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain termasuk Asia Barat. Proses penyebaran ini terjadi melalui berbagai cara seperti dakwah para sahabat Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam ke berbagai wilayah termasuk Persia dan Syam, wilayah Suriah saat ini. Fatah penaklukan, ekspansi wilayah Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah membawa Islam ke banyak wilayah di Asia Barat. Perdagangan, para pedagang muslim membawa ajaran Islam berbagai wilayah mereka mengunjungi. Lalu awal perkembangan Islam di Asia Barat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Barat yaitu kepemimpinan yang kuat, yang dimana kepemimpinan yang kuat ini, para pemimpin muslim yang adil dan bijaksana berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Ajaran Islam yang menarik, selanjutnya ajaran Islam yang menarik, ajaran Islam yang universal dan menjanjikan keadilan serta persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menarik minat banyak orang. Kelemahan kerajaan-kerajaan yang ada. Lemahnya pemerintahan di beberapa wilayah Asia Barat membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat. Awal perkembangan Islam di Asia Barat, wilayah-wilayah yang terpengaruh yaitu Persia. Penaklukan Persia oleh pasukan Islam pada abad ke-7 Masehi menandai dimulainya Islamisasi wilayah ini. Syam, selanjutnya wilayah Syam. Wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania menjadi salah satu pusat perkembangan Islam setelah penaklukannya oleh pasukan Islam. Selanjutnya Mesir. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Islam pada abad ke-7 Masehi dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata dari ucapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.